adab dan toleransi kepada non-muslim. Mengingat negara kita adalah negara Indonesia yang masyarakatnya adalah masyarakat majemuk, yang berlatar belakang suku-suku yang berbeda, kemudian agama yang berbeda, dan agama-agama lain yang diakui oleh negara kita. Oleh karenanya penting bagi kita untuk membahas pembahasan ini, sebab mau tidak mau kita sering berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, baik dalam pekerjaan ataupun bertetangga, rekan bisnis, teman sekolah, ya, dan yang lainnya. Kita akan berinteraksi dengan orang-orang non-muslim. Dan kita sekarang berada di bulan Desember, ya, bulan yang sering kita tahu ada acara tahun baru, ada acara Natal, ya, dan acara-acara lainnya yang latar belakangnya ini dilakukan oleh orang-orang kufar. Oleh karenanya kita harus paham bahwasanya syariat kita, syariat Islam, mengatur muamalah kita dengan orang-orang non-muslim. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga pernah mengalami hal yang seperti kita. Ya, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, maka kota Madinah itu memiliki 3 komunitas besar. Komunitas pertama adalah komunitas orang-orang muslim, yang ini diambil dari orang-orang muhajirin dan ansor. Ini komunitas pertama, orang-orang Islam. Yang kedua, komunitas musyrikin, ya, komunitas musyrikin, yang ini sebagian dari orang-orang suku Al-Aus dan Khazraj, ya, yang belum masuk ke dalam Islam, yang pemimpinnya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah pemimpin orang-orang musyrikin di kota Madinah. Kelompok yang ketiga, komunitas Yahudi, ya, komunitas Yahudi yang berasal dari 3 kabilah besar, 3 suku besar, yaitu suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ya, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Inilah 3 komunitas besar, ya, yang ada di kota Madinah. Oleh karenanya sampai-sampai Nabi SAW, ya, itu membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Setelah perang Badar, orang-orang musyrikin di Madinah hampir habis. Kenapa? Semuanya masuk Islam atau munafik. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin mereka, masuk ke dalam Islam. Tetapi pada dasarnya dia munafik. Maka tersisalah 2 kelompok komunitas besar, yaitu Muslim dan Yahudi saja. Tinggal Yahudi dan Muslim. Makanya Nabi SAW, kita sering mendengar dalam pembahasan sirah, ada namanya Piagam Madinah. Ini adalah perjanjian tata negara antara komunitas Muslim dengan komunitas Yahudi. Di antara isinya bahwasanya Yahudi dan orang Muslim bekerja sama jika ada orang-orang yang mau menyerang mereka di kota Madinah. Sekiranya ada orang lain, suku lain ingin menyerang kota Madinah, maka Muslim dan Yahudi sama-sama menghadapi mereka. Itu perjanjian yang pertama. Perjanjian yang lain bahwasanya Yahudi itu agama mereka masih menjalaninya bebas, orang Muslim juga menjalani agamanya bebas. Artinya saling toleransi di antara mereka. Tidak saling mengganggu, tidak saling mencibir. Dan yang ketiga, mereka harus saling melindungi satu sama yang lainnya. Maka kalau kita perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW berinteraksi juga dengan orang-orang non-muslim, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi. Makanya ketika kita melihat riwayat-riwayat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita sering mendapati bagaimana Nabi kita sering berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah punya pembantu pemuda dari orang Yahudi. Bahkan sebagian sahabat menikah dengan wanita Yahudi. Bahkan Nabi SAW meninggal sedangkan baju beliau digadaikan dengan orang Yahudi. Makanya Islam tidak perlulah diajarkan toleransi, karena sejak dari Nabi SAW itu sudah dikenal dengan toleransi yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW. Dari sini juga faidah bahwasanya kota haram yang dilarang dimasuki orang-orang kafir adalah kota Mekah saja. Adapun kota Madinah boleh dimasuki oleh Yahudi atau Nasrani. Karena Nabi SAW beliau berdampingan hidup dengan orang-orang Yahudi. Makanya kemarin ada postingan, kok ada orang bule di Madinah, di bandara Madinah kok ada orang kufar, orang kafir. Mereka bertanya, ternyata ketika mencari jawabannya bahwasanya di Madinah tidak apa-apa orang kafir masuk. Yang dilarang adalah di kota Mekah. Itu khonifillah rahimani rahimakumullah, sebagaimana orang-orang Yahudi tinggal berdampingan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib ahibatul kiram rahimani rahimakumullah. Kita akan sebutkan terlebih dahulu model-model orang kafir. Ya, kita murojaah tentang model-model orang kafir. Secara umum, orang kafir dibagi menjadi dua. Ada kafir yang halal darahnya, halal hartanya, halal dibunuh, halal ditumpahkan darahnya. Ini yang pertama. Model yang kedua adalah kafir yang haram darahnya ditumpahkan, haram diambil hartanya, haram dilecehkan, haram untuk diganggu. Ini secara garis besar. Kita bahas yang pertama. Yang pertama kafir yang halal darahnya dan hartanya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir harbi. Ya. Yaitu mereka yang sedang menjalankan peperangan dengan kaum muslimin. Ya. Dia darahnya halal ditumpahkan, kemudian hartanya boleh diambil. Ya, mereka adalah orang yang sedang melakukan peperangan dengan kita. Pertanyaannya, kenapa dibolehkan, Pak? Jawabannya sangat mudah. Karena kalau kita tidak bunuh dia, dia yang bunuh kita. Kalau kita tidak tebas lehernya, dia yang tebas leher kita. Ya, kalau kita tidak mengambil harta, dia yang mengambil harta kita. Ya, maka pilihannya kalau tidak kita yang mati dia. Maka dalam kondisi seperti ini boleh membunuh orang kafir harbi, yaitu kafir yang sedang melakukan peperangan dengan kita. Kalau bapak pasrah, bapak yang meninggal, aku pasrah aja gitu, mau mati syahid, itu bunuh diri, Pak. Ya, maka lawan dulu. Kalau memang meninggal barulah mati syahid. Tapi kalau pasrah di hadapan orang kafir harbi, kita yang ditebas, kita yang akan ditembak. Oleh karenanya membunuh kafir harbi itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan besar pahalanya. Ya. Itu ikhwanifillah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kafir yang tidak boleh ditumpahkan darahnya dan tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh diganggu. Ini ada 3 macam. Yang pertama namanya kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang tinggal di negeri Islam dan dia harus membayar jizyah, bayar pajak, bayar upeti. Supaya apa? Supaya dia dilindungi. Maka sekiranya ada orang kafir, dia tinggal di negeri muslim, dia disuruh bayar jizyah, dia bayar, maka dia dilindungi, tidak boleh diganggu, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Namanya kafir zimmi. Ya.
pakai dza, zimmi. Yang kedua, kafir muahad. Kafir muahad, yaitu kafir yang negaranya dengan negara kita melakukan perjanjian damai. Indonesia dengan Australia melakukan perjanjian damai, dengan Amerika, dengan Argentina, dengan Jerman, dengan Brazil melakukan perjanjian damai. Ada sekarang apa namanya? PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Di situ ada ya perjanjian di antara negara-negara untuk melakukan perjanjian damai, tidak boleh saling memerangi. Maka di zaman sekarang yang paling banyak adalah kafir muahad. Ya, kafir muahad. Ini yang kedua. Maka saling mengikat perjanjian mereka untuk berdamai dan tidak boleh berperang satu di antara yang lainnya. Yang ketiga, kafir musta'man. Kafir musta'man. Ini adalah orang kafir yang negaranya dengan negara kita perang. Kita misalnya dengan Singapura lagi perang. Tetapi ada utusan Singapura yang ingin masuk ke negeri kita, delegasi untuk melakukan dialog perjanjian damai. Ya. Bilangnya Singapura, sebentar loh, ada 2 anggotaku mau datang. Ngapain? Mau dialog, mau apa? Negosiasi. Bagaimana ini? Apakah dilanjutkan atau tidak? Maka masuklah orang Singapura ini padahal negaranya sedang perang dengan negara kita. Dia namanya kafir musta'man, kafir yang sedang diberikan keamanan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'jirhu hatta yasma' kalam Allah. Jikalau seorang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah hatta yablughul ma'manah, sampai dia mendapatkan keamanan. Memang sedang perang Pak kita dengan negaranya, tetapi seorang ini datang untuk negosiasi, tidak boleh dibunuh. Ya, maka inilah 3 model kafir yang tidak boleh dibunuh dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Berarti secara umum kafir terbagi menjadi 2. 1 kafir boleh dibunuh, namanya kafir harbi. Yang kedua kafir yang tidak boleh dibunuh ada berapa Pak? Ada 3, kafir zimmi, kafir muahad, dan kafir musta'man. Semuanya haram untuk dibunuh, haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk diambil hartanya. Apa ancamannya Pak? Kata Nabi, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir muahad, orang yang sedang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujad min masirati arba'ina ama. Padahal kata Nabi, bau surga itu bisa dicium dengan perjalanan 40 tahun. Tapi Allah hukum dia, Allah tidak membolehkan dia untuk mencium bau surga karena dosanya besar membunuh kafir muahad. Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ancaman dari Nabi bahwasanya membunuh kafir yang sedang melakukan perjanjian damai ini adalah dosa besar. Makanya orang-orang Khawarij ini tidak tahu pembagian ini mungkin Pak. Asal kafir boleh diambil hartanya, boleh ditumpahkan darahnya. Makanya mereka ngebom sana, ngebom sini. Mereka tidak pandang bulu, ketika beda golongan mereka katakan darahnya halal. Ini orang-orang Khawarij. Oleh karenanya ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Bahkan ini syariat sebelum Nabi Muhammad sudah demikian Pak. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa pernah membunuh seorang kafir. Setelah itu Nabi Musa bertaubat, minta ampun kepada Allah. Dalam surah Al-Qasas disebutkan ayat 15. Kata Allah, "Fawakazahu Musa faqada alaihi." Ada 2 orang berkelahi, yang satu dari golongan Nabi Musa, yang satu dari orang kafir.
Dia minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa datangi, langsung dia tonjok sekali, bak, meninggal. Ya, sekali ditonjok meninggal. Setelah itu apa kata Allah di ayat selanjutnya? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Allah, aku minta ampunanmu, ya Allah, aku telah menzolimi diriku sendiri. Nabi Musa bertaubat kepada Allah karena telah membunuh kafir yang tidak dihalalkan dibunuh. Makanya nanti di hari kiamat ketika kaum muslimin mendatangi Nabi Musa untuk cepat dibukakan sidang untuk yaumil hisab, maka orang-orang minta datangi Nabi Musa agar segera sidang dibuka. Minta syafaat Nabi Musa. Apa kata manusia di kala itu? Ya Musa, anta Rasulullah. Wahai Nabi Musa, engkau adalah utusan Allah. Fadalakallahu birisalati wa bikalami. Sesungguhnya engkau diberikan Allah kelebihan bisa berbicara dengan Allah. Isfa'lana ila rabbik, berikan kami syafaat agar kita cepat untuk dibukakan sidang. Apa kata Nabi Musa, Pak? Inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku sudah membunuh satu jiwa yang aku tidak boleh untuk membunuhnya. Padahal itu orang kafir yang dibunuh. Maka ini menunjukkan bahwasanya syariat sebelum Nabi Muhammad pun ini kafir diklasifikasi. Tidak semua kafir boleh dibunuh. Sejak zaman Nabi Musa pun ada kafir yang boleh dibunuh dan ada kafir yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ini khonifillah rahimani rahimakumullah. Type itu klasifikasi yang pertama, ya, model-model kafir. Ada klasifikasi yang lain, Pak. Kafir juga dibagi bisa menjadi dua. Ini sekarang kita bagi-bagi kafir, Pak, ya. Aman aja kan? Kan di musola, ya. Bukan di gereja. Kalau kita bagi gereja di berbahaya, ya. Ini kita bicara kafir di tempat kita. Para ulama membagi kafir menjadi dua. Ada kafir ahli kitab, ada kafir non ahli kitab. Ya. Ahli kitab adalah agama yang pernah diberikan kitab. Kitab samawi, kitab turun dari langit, ya. Taurat, Injil. Maka itu disebut agama ahli kitab, masuk dalamnya Yahudi dan Nasrani. Yang kedua ada kafir non ahli kitab, masuk dalamnya agama selain daripada Yahudi Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, apa lagi, Pak? Shinto, ya, dan macam-macamnya. Nah, untuk ahli kitab ada keringanan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tahu kaum muslimin itu banyak berinteraksi dengan ahli kitab saat itu. Bahkan sampai hari ini kita banyak berinteraksi dengan, kalau tidak Yahudi Nasrani, kalau tidak Yahudi Kristen. Ya. Apa keringanan itu? Bagi ahli kitab, keringanan yang pertama, sembelihan mereka boleh dimakan. Jadi kalau orang Kristen potong ayam, Bapak boleh makan ayamnya. Boleh. Apa dalilnya? Ada ke di Al-Quran? Ada, Pak. Ya, masa saya sembarangan ngomong, ya. Ada dalilnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 5. Bapak nanti bisa buka. Atau Bapak buka tafsirnya. Kata Allah, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum." Hari ini kata Allah dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan sembelihannya orang-orang yang pernah diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, hillul lakum, itu halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan sembelihan kalian juga halal untuk mereka. Makanya sembelihan ahli kitab itu sepakat para ulama boleh untuk dimakan. Makanya kalau Bapak jalan-jalan ke luar negeri yang kebanyakan masyarakatnya adalah Yahudi atau Nasrani, maka boleh makan sembelihannya. Kita duduk di restoran sapi, kambing, ada ayam. Ketika kita tahu disembelih, ya, maka boleh kita makan. Tapi kalau kita berada di tempat negara yang bukan ahli kitab, kita kemana, Pak? Ke Jepang, ke Korea, Thailand, Vietnam, ya, Myanmar, Laos,
dan yang semacamnya, yang rata-rata penduduknya Hindu Buddha, maka kita tidak boleh makan sembelihannya. Tapi kalau telur dadar boleh, Pak. Ya. Misalnya nasi goreng, ya, kemudian kerupuk, gorengan aman. Tapi kalau daging-dagingan, sapi, kambing, ya, Kentucky, tidak boleh kita makan dari mereka. Ya, kata Allah, wa ta'amu ahlul utul kitab halal lakum. Sembelihan ahlul kitab itu boleh untuk kalian. Itu yang pertama, keringanan yang Allah berikan. Yang kedua, keringanan yang Allah berikan, wanita ahli kitab boleh dinikahi. Berarti anak punya mantan Kristen tuh ngeputusin, ya. Coba tahu aku nikahin memang kemarin. Ya, ternyata boleh kah? Boleh. Ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 5 juga. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsanatin ghairu musafihat wala muttakhidhi akhdan. Kata Allah, dan wanita-wanita yang baik dari orang beriman halal untuk dinikahi. Begitu pula perempuan-perempuan ahli kitab sebelum kalian boleh juga dinikahi. Dengan syarat, idza ataitumuhunna ujurahunna, kalian berikan mas kawinnya, muhsinin, ghairu musafihin, dia adalah wanita-wanita yang baik-baik, bukan wanita pezina, bukan wanita pelacur, tapi ahli kitab yang menjaga kehormatannya. Bilang bapak habis ini poligami, aku apa? Cari orang Nasrani Manado cantik-cantik kayaknya, ya. Enggak Pak ya? Tapi yang dirici oleh para ulama. Kemungkinan besar bapak bisa mendakwahinya. Bapak bisa tidak terpengaruh dengannya. Wanita tersebut adalah wanita yang bapak kemungkinan besar bisa menariknya ke dalam Islam. Sekarang bapak ngaca dulu. Saya sama istri aja kayak takut ini, gaji aja istri yang pegang semua, ya. Mau nikah lagi sama orang Kristen, murtad saya nanti, ya. Semoga jangan, Pak, ya. Ini hanya bagi orang-orang yang kira-kira punya power dalam rumah tangga, wibawanya besar, ditakuti istri, ditakuti anak. Kemungkinan besar kalau orang Nasrani dia nikahi, insya Allah masuk Islam. Itu bagus, Pak. Para sahabat menikahi wanita-wanita Yahudi, ya. Tapi kalau kita tahu diri, ya, ini aja satu dimarahin terus, ya, satu sering kena omel, ini beberapa kali hampir cerai, ya, dosa begaya nikahi ahli kitab, ya Pak ya. Jadi itu dua keringanan yang Allah berikan khusus bagi ahli kitab. Yahudi Nasrani boleh dimakan sembelihannya, boleh dinikahi wanitanya. Itu ikhwanifillah rahimani rahimakumullah. Selain dari ahli kitab, Hindu, Buddha, dan yang semisalnya, maka tidak berlaku dua ini. Kalau ada wanita Jepang, Korea, ya, cantik misalnya, tapi Hindu atau Buddha atau Konghucu atau mungkin ateis, maka tidak boleh dinikahi sampai dia masuk ke dalam Islam. Begitu pula sembelihan mereka. Itu ikhwanifillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita masuk pembahasan perintah Allah untuk berbuat baik kepada non-muslim. Kita tahu agama kita agama yang sempurna, agama yang mengatur segala lini kehidupannya. Dan Allah tahu kita orang muslim pasti akan ada yang berinteraksi dengan orang Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit menurunkan ayat menyuruh kita berbuat baik kepada orang-orang non-Islam, kepada orang-orang kafir. Bapak nanti bisa buka dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Apa kata Allah? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian, ya, dari orang-orang yang tidak merangi kalian dan bukan pula orang yang mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Antabarruhum, kata Allah, untuk berbuat baik kepada mereka.
Maka catatannya Pak, selama kafir itu kafir yang bukan memerangi kita, bukan kafir yang mengeluarkan kita dari negeri kita. Berarti ini bukan kafir sifat kafir apa nih Pak? Kafir harbi. Selama dia bukan kafir harbi, maka kata Allah, antabarruhum, berbuat baiklah kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adillah kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, yang boleh kalian perangi, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Adapun orang-orang yang mengeluarkan kalian dari negeri kalian, memerangi kalian, ini kafir harbi, maka tidak boleh kita berbuat baik kepada mereka. Jadi intinya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita disuruh oleh Allah, selama dia bukan kafir harbi, bukan kafir yang sedang melakukan peperangan, kita harus antabarruhum, berbuat bir. Albir apa artinya Pak? Berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Bahkan kata para ulama, ini hukumnya wajib, karena Allah menutup ayat dengan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Berarti orang yang tidak adil Allah tidak cintai. Berarti kita tidak boleh melakukan kecurangan dengan orang-orang kafir, dan tidak boleh pula berbuat buruk kepada mereka. Tapi kita akan memperinci apa saja berbuat baik praktek nyata yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat kepada orang-orang kafir. Yang pertama, kita berakhlak dalam jual beli kepada mereka. Sebagaimana kita telah sebutkan bahwa orang-orang kafir sering interaksi dengan Nabi dan para sahabat. Begitu pula kita di zaman kita, maka sangat mungkin pula kita bertransaksi jual beli. Makanya di zaman Nabi ada pasar Pak, namanya pasar Bani Qainuqa. Ini pasarnya penjualnya rata-rata orang Yahudi. Dan sering para sahabat masuk, Nabi masuk untuk bertransaksi jual beli dengan mereka. Maka secara hukum asal kita mengedepankan akhlak ketika jual beli kepada orang-orang kafir. Kita tetap jujur kepada mereka, kita tetap melayani mereka sebagaimana melayani orang muslim. Kita tidak boleh licik ketika jual beli dengan mereka, kita tidak boleh mencurangi mereka, tidak boleh mengurangi timbangan ketika mereka yang beli. Ya, meskipun mereka kafir, kita harus tetap berbuat adil sebagaimana kita melayani orang Islam. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita boleh menerima hadiah dari mereka, dan kita juga sesekali boleh memberikan hadiah kepada mereka. Di antara dalilnya, ketika Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari seorang raja Mesir yang masih kafir, namanya Muqawqis. Ya, Muqawqis, dia seorang kafir raja Mesir. Dia memberikan kepada Nabi SAW hadiah, Nabi pun menerima hadiahnya. Bahkan Nabi pernah menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi yang ternyata makanan itu berisi racun. Ya. Dan Nabi juga pernah berikan hadiah kepada orang kafir. Abdullah bin Ubay bin Salul pernah diberikan oleh Nabi SAW kain kafan. Ya, ini kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang gembong yang munafik. Tapi Nabi SAW berikan kain kepada beliau, kepada dia. Umar bin Khattab pernah memberikan juga baju untuk saudaranya di Mekah yang masih musyrik. Makanya Pak, kalau kita punya tetangga, kasih tidak apa-apa. Kalau perlu kita tunjukkan akhlak mulia. Kalau perlu ada pesan-pesan dakwah yang masuk juga bagus. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Pas di samping rumah saya Pak, orang Nasrani. Dia sering kasih saya pisang, kasih saya sirsak, kasih saya kates. Saya balas. Ya. Saya kasih pisang juga, ya, saya kasih sirsak juga.
Ya, kita saling toleransi. Ini Bu, saya bilang, ya, dia juga sering ketok-ketok kasih saya makanan. Ya, ini tidak masalah. Nabi SAW sering berinteraksi dengan orang-orang kafir. Bapak kasih sebelahnya bapak apa? Jubah Romain. Ya, ini saya Nasrani. Oh apa? Ya, saya kasih kemeja aja Pak. Ya, atau kasih songkok Pak ya. Jangan nanti tersinggung dia. Kasihkan makanan, kasihkan apa oleh-oleh dari mana misalnya. Ini bisa melembutkan hati mereka. Ya, seperti itu. Jadi Nabi SAW memberikan praktik nyata, kalau punya tetangga, punya kerabat, meskipun kafir, kita berikan hadiah. Ya, bisa kita berikan masukan, sisipkan dakwah, adab-adab, kelembutan bagus, tidak bisa pun tidak apa-apa. Ya, ini termasuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita boleh pula mendoakan orang yang masih hidup di antara mereka. Ya, mendoakan orang kafir supaya diberi hidayah atau diberi taufik. Ya, diberi kebaikan secara umum. Boleh. Ya. Berikan dia doa, tidak masalah. Hadakallah, Allah yahdik. Apa itu bilangnya? Allah yahdik itu apa? Enggak. Mudah-mudahan sehat ya, Bang. Ya. Itu artinya apa? Mudah-mudahan Allah berikan kamu hidayah. Boleh, terutama masih kerabat, orang tua yang kafir. Boleh kita doakan kepada Allah, berikan orang tua saya hidayah, berikanlah tante saya hidayah Islam. Ya, ini sangat dianjurkan. Maka orang-orang yang masih di antara mereka boleh kita doakan. Yang keempat, boleh memanggil sesuai kedudukan mereka di dunia. Kita panggil dia sesuai dengan kedudukannya di dunia. Di antara akhlak yang baik adalah kita tidak memanggil orang kafir dengan sebutan kafir. Ya, kalau ketemu teman Nasrani, Fir, siapa anakah? Iya, antum kan kafir kan? Kafir. Iya, nggak boleh Pak. Meskipun mungkin maknanya secara bahasa mungkin bagus menurut kita, tapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi berdampingan dengan orang Yahudi, Nabi tidak pernah manggil kafir, tidak pernah. Tetapi kita panggil sesuai dengan namanya atau kedudukannya. Ketika Nabi menulis surat kepada Heraklius, ya, rajanya Romawi, apa Nabi katakan situ? Ila Herakul azimir Rum, untuk Heraklius, pemimpinnya, penguasanya Romawi. Nabi akui, ya, Nabi tulis, Nabi panggil dengan jabatan dia. Boleh kita tulis untuk Bapak Bos, atau Pak Dokter, Pak Menteri, Kepala Suku, siapa namanya misalnya. Boleh. Sesuai dengan jabatan kedudukan dia di masyarakat. Pernah juga seorang sahabat, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menulis surat untuk Raja Najasyi. Dia katakan, ayyuhal malik, wahai raja. Ya, disebutkan raja, wahai raja. Karena memang dia raja. Padahal dia kafir. Maka tidak masalah. Ya, wahai Pak Menteri, wahai Pak Bos, wahai siapa saja ya. Sesuai kedudukan dia di dunia, boleh kita panggil demikian. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan surah Al-Kafirun? Bukankah di situ Rasulullah disuruh katakan, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, "Ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Bukankah begitu? Jawabannya, waktu itu orang-orang kafir menantang Nabi. Ditantang, Muhammad, bagaimana kalau hari ini aku sembah Tuhanmu, besok kamu sembah Tuhanku? Tidak gantian. Maka Allah turunkan surah Al-Kafirun untuk membedakan siapa? Nabi dan orang-orang kafir. Tetapi praktek Nabi tidak pernah ngomong di hadapan orang-orang kafir, kafir, kafir ente. Tidak pernah. Ya, ini hanya turun ayat menjelaskan perbedaan Nabi SAW dan para sahabat dengan orang-orang kafirin.
Itu ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang kelima, dibolehkan memuji kebaikan yang mereka miliki jika ada maslahat. Ya, boleh memuji kebaikan yang mereka miliki jika ada maslahat. Misalnya kita ketemu orang kafir yang rajin, yang ulet, yang gigih, ya, yang jujur, yang kompeten, boleh kita puji. Luar biasa Anda ya, betul-betul totalitas kalau kerja. Saya suka dengan Anda, boleh kita puji. Tapi tidak perlu pakai masya Allah, masya Allah antum ini, ya. Apa itu antum masya Allah itu? Nggak panjang lagi ya, sampaikan umum aja. Anda ini luar biasa, hebat ya. Saya suka gaya-gaya begini nih, kalau disukai saya sama siapa saja. Saya suka dengan Anda, luar biasa. Anda ini totalitas, Anda ini luar biasa. Ya, boleh kita puji jika memang mereka kompeten. Kemudian yang keenam, dibolehkan menyapa mereka dengan sapaan selain assalamualaikum. Ya, karena assalamualaikum artinya semoga kamu selamat, keselamatan atasmu. Maka tidak boleh kita katakan kepada orang Kristen, mudah-mudahan kamu selamat. Tidak boleh. Berarti ucapan apa? Selamat pagi, selamat sore, marhaban, selamat datang. Ini sapaan-sapaan yang secara umum yang tidak terikat dengan agama apapun. Boleh. Ya. Nah, kalau ada orang Nasrani, boleh kita ucapkan selamat pagi atau selamat malam. Saya pernah waktu KKN di Lumajang, di satu desa namanya Desa Pakel. Ada bapak-bapak pakai batik, pakai songkok hitam, pakai celana. Masuk dia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk pak, ngobrol panjang. Ngobrol. Bapak itu akhirnya bilang, saya ini Hindu mas. Astagfirullah, Hindu. Ya, kenapa dengar dari tadi? Dia bilang assalamualaikum, pakai songkok, pakai batik. Sekarang bilangnya saya ini Hindu. Waduh, kena prank kita pak. Ya, akhirnya dia pulang, assalamualaikum. Iya, hati pak. Ya, nah, kita jawab sudah. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, menyapa orang kafir dengan selamat datang, selamat pagi itu diperbolehkan karena itu termasuk akhlak yang mulia. Kemudian yang ketujuh, ikut serta dalam kegembiraan mereka dalam perkara dunia. Ya, ikut serta dalam kegembiraan mereka dalam perkara dunia. Misal, kita ikut bahagia ketika kita dengar istri dia melahirkan. Ya, boleh kita ucapkan selamat ya. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Selamat ya. Sehat-sehat. Iya, boleh. Ya. Dia naik pangkat. Sudah jadi set manager sekarang ya. Luar biasa. Amanah ya. Ittaqillah. Ya, ya. Kita sampaikan apa? Luar biasa Anda. Kita dulu sama-sama ya. Lihat tuh bisa saja jadi orang dalam ini, ya. Panggil saya kalau mau kerja, ya. Kemudian sembuh dari penyakit, ya. Puji Tuhan ya, enggak boleh kita bilang gitu pak ya. Syukur bisa sembuh ya. Sambil didoakan, ya. Jadi kita ikut serta dalam perkara-perkara dunia yang dia dapatkan, tidak masalah. Ini termasuk akhlak yang mulia. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, tidak memberikan gangguan apapun, baik kecil besar, baik gibahin mereka juga hati-hati. Ya, meskipun menggibah, kalau bisa dihindarilah dosa-dosa lisan atau dosa-dosa perbuatan. Meskipun para ulama terkadang bolehkan menggibah orang kafir jika ada maslahat. Tapi hukum asal gibah tidak boleh. Ya, jika tidak ada maslahatnya, tidak ada perkara-perkara yang menguntungkan, tidak memberikan gangguan apapun. Apa dalilnya? Kata Nabi dalam hadis, "Ala man zalama mu'ahad," siapa yang menzalimi kafir mu'ahad, alun taqasahu, atau mengurangi timbangannya ketika dia yang beli. Dilihat nih, ini gaya-gaya ini kayak orang-orang Nasrani, saya lihat nih. Ya, berapa sekilo?
25. Ditimbangnya dikurangin 1 on misalnya. Orang kafir tidak perlu dipas-paskan, ya. Ambil lagi 2 biji mangganya, ya, tidak boleh Pak. Awin taqasahu, mengurangi timbangannya. Aw kallafahu fawqa taqati, atau membebaninya dengan beban yang lebih yang tidak dia sanggupi. Saya misalnya seorang bos, saya punya helper 5, 3 Islam 2 Kristen. Ini yang Kristen ini kasih meninggal memang ini apa? Kasih keras-keras kerjanya. Angkat itu, ya. Gak usah minum-minum kamu, ya. Nggak ada istirahat. Tapi yang Muslim ya, Muslim. Apa? Minum-minum makan. Yang Kristen nggak ada tuh. Ya, tunggu meninggal baru ana bantuan tuh, ya. Nggak ada. Orang Nasrani nggak boleh Pak, haram. Kita apa? Zalim kepada ahli kitab. Au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin, atau mengambil sesuatu yang itu bukan hak kita. Kita mengambil barangnya orang Nasrani, barangnya orang Yahudi, mencurinya tidak boleh. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, kata Nabi, aku akan menjadi hujahnya di hari kiamat. Aku yang akan menghujat dia di hari kiamat. Jadi ini dikata Nabi SAW. Jadi hati-hati orang yang menzalimi orang kafir, membebaninya dengan sesuatu yang berat, mengambil hartanya. Rasulullah akan bertanya nanti di hari kiamat kepadanya. Menunjukkan luar biasanya agama Islam. Meskipun itu musuh kita, kafir, kita jelas tidak sama satu akidah dengan mereka, tapi tetap berbuat baik dan tidak boleh menzaliminya. Itu ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit hal-hal yang dilarang bagi kaum muslimin. Tadi yang diperbolehkan Pak, hal-hal yang diperbolehkan kepada orang kafir. Sekarang hal-hal yang dilarang. Berapa menit lagi Hasan? 3 menit lagi. Ya, kita cepat saja. Yang pertama, dilarang bagi wanita muslimah menikahi laki-laki kafir. Tadi boleh Pak ya, boleh ke laki-laki muslim, wanitanya kafir boleh. Tapi sebaliknya tidak boleh. Kenapa? Karena pemimpin itu harus muslim. Dalam kondisi apapun, baik rumah tangga atau yang lebih besar dari rumah tangga, tidak boleh pemimpin kafir. Karena namanya pemimpin itu mudah untuk menarik, mudah untuk mempengaruhi, mudah untuk mewarnai. Maka wanita muslimah yang nikah dengan orang kafir, kemungkinan besar dia bisa murtad. Yang kedua, dilarang memulai ucapkan salam. Ya. Dalilnya jelas, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan memulai salam kepada Yahudi Nasrani, tidak boleh. Yang ketiga, dilarang ikut bergembira dalam acara-acara keagamaan mereka. Tidak boleh. Natalan, biarkan mereka Natalan. Tahun baruan, biarkan mereka tahun baruan. Kita tidak usah ikut-ikutan. Ini acara keagamaan. Masa tahun baru agama? Iya. Makanya Pak, tahun baru itu selalu digandeng dengan Natal. Merry Christmas and Happy New Year. Ngapal Bapak lagunya ya? Ini Pak, itu pasti digandeng tuh. Tidak pernah cuma Merry Christmas saja, tidak pernah. Pasti and Happy New Year. Itu sudah sepaket. Ya. Itu khonifillah rahimani rahimakumullah. Maka biarkan mereka merayakan, kita tidak usah ikutan. Itu acara agama mereka. Cukup kita tidur seperti biasa. Tidak ada bedanya pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari, sama aja. Kecuali Bapak habis tahun baruan bangun langsung kaya, tidak apa-apa. Ini juga sama aja, ya. Kalau miskin ya miskin aja, ya. Tidak mempengaruhi kehidupan. Yang keempat, dilarang mendoakan ampunan bagi orang yang mati di antara mereka. Allah pernah menegur Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad pernah mendoakan Abu Thalib. Ketika Abu Thalib wafat, Nabi mengatakan, la astaghfironna laka ma lam unha anka. Wahai Abu Thalib, aku akan mendoakan ampunan kepada Allah untukmu. Turun ayat Pak. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang musyrikin, meskipun keluarganya sendiri.
Jadi kalau orang itu mati, bos kita mati, kafir, Nasrani, tidak boleh Bapak kasih stiker Rahim inna ilaihi rajiun. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tidak boleh, Pak. Ya. Ini khusus bagi orang muslim. Sudah mati tidak boleh di apa-apain. Meskipun orang tua kita. Tidak diperbolehkan. Yang kelima, yang terakhir, tidak ada saling mewarisi antara mukmin dan kafir. Jika orang kafir meninggal punya anak-anak, anaknya tidak mendapatkan warisan, begitu pula sebaliknya. Itulah 5 perkara yang dilarang dari orang-orang kafir. Maka kita melihat Nabi Muhammad SAW ya luar biasa memiliki perhatian kepada kaum muslimin, bagaimana muamalah dengan orang kafir agar selalu berbuat baik kepada mereka, tapi acara agama mereka, perayaan-perayaan mereka kita tidak ikut serta. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Taib wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah masuk Isya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Sebelum tutup. Iya, silakan. Assalamualaikum. Iya. Iya, kalau wadah itu sudah dicuci dengan cuci yang benar, ya, sudah tidak ada lagi minyak-minyak babinya, lemak-lemak babinya, sudah dicuci pakai sanglet, pakai air, ya, maka itu sudah suci. Dan tidak boleh kita membebani diri kita untuk memikirkan, ya, terlalu panjang. Ya sudah, selama kita lihat zahirnya suci, ditaruh situ rendang misalnya. Bahkan di gang saya itu, Pak, kalau orang Nasrani Natalan, dia suruh masak itu orang Muslim. Tetangga-tetangga Muslim, tolong masakkan, nah. Supaya apa? Supaya orang Muslim yang datang ini bisa menikmati hidangan. Tidak ragu-ragu, ini yang masak apa? Muslim. Sampai seperti itu. Oleh karena kalau kita dikasih makanan, sudah kita hukumi zahirnya, hukum asal wadah itu suci. Sampai ada indikasi betul dia adalah najis, baru kita yakin najis. Tapi kalau tidak ada indikasi, tidak boleh kita, harus ada dalil mengatakan itu najis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oke, silakan Pak Joko. Sekarang orang Islam boleh ambil karena tak punya anak. Tak punya anak berebut pendidikan. Yang laki mau Islam, yang perempuan mau Islam. Yang hakim gimana? Keturunannya? Oh. Ya, yang Muslim berusaha untuk menarik anaknya, ya, untuk menjadi Islam. Makanya kalau kita menikah, ya, usahakan memang niatnya untuk mendakwahkan. Kita nikahi orang Nasrani, nikahi orang Manado, orang Batak, orang apapun itu sukunya yang beragama Nasrani, usahakan niatnya untuk mendakwahi. Bapak sudah punya spare, ini kalau kira-kira umur sekian pernikahan saya belum ada masuk Islamnya, saya pisah aja. Karena saya berusaha untuk mendakwahi dia, tapi saya gagal. Ya sudah, saya pisah, cari lagi istri yang lain yang muslimah. Ya, daripada Bapak tidak ambil resiko, karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, anak maksiat aja kita kena dosa, apalagi anak kafir. Ya, maka lebih baik kita cari wanita muslimah bejibun, ya, banyak di mana-mana ada, yang solehah banyak. Ngapain kita cari orang kafir, kecuali orang muslimah sudah habis. Iya, nggih, Pak. Baik, itu saja. Barakallahu fikum. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kalau kita berpengaruh dua orang sakit, kalau tahu kita lihat. Kata para ulama boleh. Iya. Sambil didoakan hidayah. Jadi kan dengan mudah-mudahan sembuh dan mendapatkan hidayah.